Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus dan baik Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Terlebih Tuhan telah memimpin kami satu persatu sampai di tempat ibadah ini. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah siapkan hati kita untuk mengikuti ibadah Kamis Putih pada sore hari ini. Marilah kita memasuki saat itu. Kita mendengarkan kepada, maka seumur hidupku aku akan bersyukur kepadamu. Bagaimana akan membalas kepada segala kebajikannya kepadamu. Aku akan mengangkat dia keselamatan dan mendengarkan nama Tuhan. Aku akan membayar dasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat. Kepada Tuhan, kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku ini hamba. Aku hamba, anak hamba, perempuan. Engkau akan mengangkat. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar dasarku kepada Tuhan. Di dalam seluruh umatnya, di belakang nama Tuhan, di tengah-tengahmu, oleh Israel. Amin. Marilah kita awali memuji nama Tuhan dari PKJ 14, bait 1 dan 2. Menyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan khususkan dan memutuskan ibadah sore hari ini. Ibadah Kamis Putih ini kita mulai dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Beserta saudara dan beserta saudara juga. Tidak banyak orang yang suka melayani, apalagi melayani dalam keadaan tanpa apa. Namun, Kristus sudah membayar dan harganya sudah lunas dibayar. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan hidup. Hari ini, kita merayakan Allah yang telah membeli kita dengan darahnya. Apakah kita telah memuliakan Dia dengan hidup dan tubuh kita? Mari
kita mengaku dosa dan kesalahan kita secara pribadi di hadapan Tuhan, karena kita seringkali tidak memuliakan Tuhan dengan diri kita melalui kata, karya, dan keselamatan yang kita dapat. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Pengampun, pada saat ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu sebagai umat-Mu dengan kerendahan hati. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mengakui ya Tuhan, bahwa kami seringkali lebih mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada berserah kepada pimpinan. Kami telah melewatkan waktu untuk berdoa dan memegang firman-Mu. Kami kurang taat ya Tuhan, dan kami kurang percaya terhadap janji-Mu. Kami mengaku bahwa kami sering menyakiti hati sesama kami, keluarga, sesama orang tua, dengan perkataan yang kasar, egois, dan tindakan yang tidak mencerminkan kasih Kristus. Kami sering menutup mata terhadap penderitaan orang lain dan tidak peduli terhadap keadilan dan kebenaran yang Engkau kehendaki. Ampuni kami Bapa, sucikan kami dengan darah Yesus Kristus. Pulihkan kami dan perbarui hati serta hidup kami. Tolong kami untuk hidup dalam pertobatan yang sejati, agar kami dapat sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan di tengah dunia ini. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Karena kasih Kristus yang besar, saudara diampuni. Puji Tuhan. Karena kasih karunia-Nya yang besar, saudara diselamatkan. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam surat Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu sore hari ini. Peringatan kami kami boleh datang pada Tuhan. Kami boleh pantas dan layak untuk menjadi milik kepunyaan, mampu merespon kasih-Mu yang besar. Untuk kami boleh mengasihi, bahkan melayani, seperti Engkau yang telah membasuh, Engkau yang telah melayani kami. Meskipun Engkau guru dan Tuhan, tapi Engkau telah memberikan keteladanan yang besar kepada kami. Untuk kami, untuk melayani di dalam persekutuan kudus. Hadirlah dengan kami malam ini. Urapi setiap kami, supaya kami boleh menikmati kebersamaan dengan Engkau dalam ibadah kami seperti ini. Dan kami akan mendengarkan firman. Periksalah hati kami, ujilah kami. Dan bila kami boleh mendengarkan firman dan memperlakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh kami berdoa. Amin. Bacaan pertama
diambil dari Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Ketetapan perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini menandai awal segala bulan bagimu. Itulah bulan pertama bagimu tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, setiap orang harus mengambil seekor anak domba. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga menurut kaum keluarganya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil, ia bersama tetangga yang paling dekat rumahnya harus mengambil seekor anak domba menurut jumlah jiwa. Perkirakanlah pembagian mengenai anak domba itu menurut keperluan tiap-tiap orang. Kamu boleh mengambil anak domba atau kambing, tetapi harus yang tidak bercela, jantan dan kamu harus menyisihkannya sampai tanggal 14 bulan. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelih pada waktu itu. Kemudian sedikit dari darahnya haruslah diambil dan dibumbukan pada kedua tiang pintu dan ambang atas di rumah-rumah tempat mereka memakan. Dagingnya harus dimakan malam juga. Daging itu dipanggang dan dimakan dengan roti tidak beragi beserta sayur pari. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air, melainkan harus dipanggang di atas api, lengkap dengan kepala, betis dan bagian dalamnya. Janganlah kamu sisakan apapun dari daging sampai pagi. Apa yang tersisa sampai pagi harus kamu bakar habis. Beginilah kamu memakan dengan pinggang terikat, kasut pada kaki, dan tongkat di tangan. Makanlah dengan begitu. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi tanah Mesir. Semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh, dan atas semua ilah di Mesir akan dijatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah tempat kamu tinggal. Ketika aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada pula kebinasaan di antara kamu ketika aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah saja. Akan ku bawa semua kebajikan.
Bacaan kedua terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Kita mendengarkan pembacaan Injil Yesus Kristus dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan 17, dilanjutkan ayat 31b sampai dengan 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ia mengasihi orang-orang miliknya di dunia ini, dan ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain linen dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang ku perbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan pernah membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Siapa yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku, Tuhan dan Guru, membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada orang yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang anak manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sebentar lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak dapat datang. Demikian pula sekarang aku mengatakannya kepada kamu juga. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih hari ini khotbah dengan tema melayani dengan hati. Namun karena yang saya persiapkan cukup panjang dan lama, mungkin Bapak Ibu yang ngantuk bisa tidur. Tapi ingat, melayani dengan hati. Salah satu film yang kemarin sempat diputar di seluruh bioskop pada tanggal 21 sampai 25 Maret. Film dengan judul The Last Supper adalah film yang menyoroti kisah agung pada perjamuan terakhir. Saya sudah melihat sampai terakhir, cuma saya tidak bisa mendownload karena beban film downloadan ini cukup besar, jadi saya menunda untuk tidak mendownload. Pada film ini, The Last Supper, lebih fokus dan lebih banyak perhatian kepada pergumulan batin para murid, baik itu Yudas, Petrus, dan yang lain. Berbeda dengan film Tuhan Yesus yang lain, The Last Supper ini lebih fokus perhatian dengan pergumulan batin para murid. Saya banyak belajar dari film ini. Pada perjamuan akhir, sesungguhnya bukan akhir tetapi awal untuk pengujian hati para murid. Refleksi dari film ini sebenarnya ingin mengajak kita merenung bahwa bukan saja kita, bukan saja mereka, bukan mereka, Yudas, Petrus, dan yang lain. Mungkin saja kita adalah Yudas atau
kita adalah yang lain. Yang bisa saja kita menjual Tuhan hanya untuk sekedar 30 keping uang perak. Namun sesungguhnya bukan 30 keping uang perak. Impian, harapan Yudas yang terlalu besar, terlalu muluk-muluk, terlalu duniawi, inilah yang membuat Yudas akhirnya, ya sudahlah, terima 30 keping uang perak. Atau mungkin kita murid yang lain yang tidak mau menghadapi persoalan dan memilih untuk pergi dan lari dari panggilan Tuhan. Saat terakhir mereka pergi dan meninggalkan. Dari pelarian batin, film The Last Supper, seorang Petrus yang karena telah menyangkali 3 kali. Paskah adalah jamahan kasih Tuhan Yesus yang telah mengubah hati Petrus. Kita tahu saat Tuhan menyapa Petrus, apakah engkau sungguh mengasihi Petrus? Petrus dipulihkan, Petrus dilupakan. Jadi saya pikir Bapak Ibu dan pemuda jangan cuma lihat drakor ya, lihat The Last Supper, film menarik buat belajar untuk memahami banyak hal tentang pergumulan para. Kamis Putih adalah awal ujian untuk kita, untuk mengukur seberapa besar dan dalam apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Dan bila kita mengasihi Tuhan, apakah kita terpanggil untuk melayani, bukan sekedar melayani, tetapi melayani dengan hati. Itulah tema khotbah yang akan sore hari ini. Lalu apakah itu melayani dengan hati? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan hati kita dapat menilai sesuatu, merespon sesuatu, dan bersikap terhadap sesuatu. Dengan hati kita menilai, merespon, bersikap terhadap sesuatu. Terkadang kita pergunakan hati dengan jujur, melakukan sesuatu dengan ikhlas dan tulus, baik dalam tindakan, tutur kata, sehingga apa yang kita lakukan, kita ucapkan sesuai dengan hati. Artinya kita pergunakan hati ini dengan jujur. Namun terkadang kita tidak jujur mempergunakan hati. Kita memilih membohongi hati kita dan senang dalam kepalsuan dan kemunafikan. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah mengkritik habis-habisan perbuatan perkataan yang dilakukan oleh orang Yahudi, para Farisi dan ahli Taurat, yang mereka lebih senang dengan kepalsuan dan kemunafikan. Dan Yudas satu-satunya tokoh yang hidup dalam kepalsuan, dan ia memilih harta dunia daripada harus hidup menderita. Ia memilih untuk mengambil 30 keping uang perak, dan ia mati bersama dengan hartanya. Tuhan Yesus pernah berkata, karena di mana hartamu berada,
di situ juga hatimu berada. Kecenderungan orang pada harta, ambisi duniawi, ataupun yang lain membuat orang tidak mempergunakan hatinya dengan jujur. Semua yang ia lakukan untuk menutupi apa yang tidak benar, memilih tidak jujur. Tapi kembali Bapak Ibu, hati tidak bisa menipu dan membohongi. Biarpun ia tutupi dengan kepandaiannya, bersilat lidah, dengan mimik wajah, Bapak Ibu, kembali hati itu tidak bisa menipu dan membohongi. Orang lain akan dengan mudah melihat kedalaman hati. Saya yakin semua kita di sini bisa mampu melihat sebenarnya orang itu tulus apa enggak sih? Sebenarnya orang itu senang dengan saya enggak sih? Sebenarnya orang itu jujur atau enggak sih? Kita semua bisa, kita semua bisa. Karena hati itu tidak bisa menipu dan membohongi, apalagi Tuhan. Ia tahu kedalaman hati para murid malam itu. Ia tahu Yudas hatinya. Ia tahu hati Petrus. Ia tahu hati para murid yang pada waktu itu sedang berselisih tentang siapa yang jauh lebih besar, siapakah yang layak duduk bersebelahan dengan Yesus. Semua orang berambisi, semua orang punya kepentingan, semua orang punya kemauan, keinginan, semua orang punya tujuan, motivasi duniawi, tetapi hati tidak bisa menipu dan berbohong. Orang bisa menutupi, Yudas bisa bersilat lidah, Yudas bisa memakai mimik wajahnya, Petrus bisa saja memakai topengnya, tetapi Kamis Putih adalah pengujian hati. Tuhan tahu hati adalah cerminan dari kita. Siapa dan seperti apa kita? Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Amsal 27 ayat 19 yang berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia. Air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Air yang jernih bisa untuk bercermin dan melihat wajah dengan baik. Tapi kalau airnya kotor dan keruh, orang tidak bisa bercermin. Sulit orang bisa melihat. Karena hatinya sudah kotor, hatinya sudah keruh. Hatinya sering digunakan dengan sesuatu yang tidak jujur. Maka apa yang dia lakukan hanya sebuah kemunafikan, kepalsuan, kepura-puraan. Kalaupun mau itu pun juga terpaksa. Tetapi bila hati ini jernih dan bersih, kita bisa melihat wajah dan jati diri kita. Siapa saya? Siapakah sesungguhnya? Saya di hadapan Tuhan, saya di hadapan saudara-saudara saya bersama dengan para murid, saya bersama dengan para kudus, saya dengan orang lain. Siapakah saya?
kita bisa melihat, kita bisa percaya dari kedalaman hati yang jernih. Karena kita mampu melihat diri kita dengan baik sehingga kita bisa menampilkan diri kita apa adanya. Ini loh saya inilah saya, inilah hati saya, perasaan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita katakan dan lakukan adalah cermin dan bersumber dari apa yang ada dalam hati kita. Karena hati itu juga merupakan passion, hati itu juga hasrat. Saya sering mendengar orang bilang, wah anak itu cerdas, pinter, karena memang passionnya di situ. Benar nggak? Oh ya, dia pilih jurusan itu, passionnya ada di situ. Jadi hati itu juga menunjukkan passion, hasrat. Hati adalah passion. Kalau memang sudah passionnya, pasti seorang akan melakukan dengan senang dan dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau itu bukan passionnya, pasti dalam melakukan sesuatu ia pasti berat hati, tidak sungguh-sungguh, yang ada gerutu, yang ada mengeluh, yang ada nanti menyesal. Karena apa? Gak ada passionnya, gak ada hasratnya. Dia gak punya passion, dia gak punya hasrat. Dari apa yang diperbuat orang lain dapat melihat sifat hati kita. Dia melayani dengan sungguh dan senang, dia melayani tanpa paksaan, atau dia melayani ada motif dan ada sesuatu di baliknya. Melayani dengan hati itu berarti melayani dengan passion, dengan hasrat, atau dengan hati yang senang dan sungguh untuk melakukan sesuatu, dan tidak karena paksa atau terpaksa. Itulah passionnya. Kalau sudah jadi passionnya, dia akan melakukan. Dia lakukan dengan senang dan lebih sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kamis Putih adalah pembersihan hati. Karena di mana Tuhan dan Guru kita membasuh kaki. Saat para murid berebut siapa yang paling besar, Tuhan Yesus langsung memberi teladan bagaimana seharusnya para bukan sekedar senang dilayani, tetapi mengambil alih untuk melayani, memberi teladan bagaimana seorang hamba yang langsung merespon dan dengan senang melakukan itu, dan dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Tanpa passion tidak mungkin ada pembasuhan, tidak mungkin ada hasrat untuk mau mengambil alih dan melayani, membasuh kaki murid. Karena Kamis Putih adalah pembersihan diri kita, hati kita. Tuhan Yesus yang adalah Guru dan Tuhan kita, yang seharusnya kita layani, justru Dia memberi teladan bagaimana kita melayani.
Ia membasuh kaki para murid. Dia lakukan itu semua karena ia mengasihi mereka. Dan hanya dengan kasih yang besar kita tahu perjamuan akhir dalam peristiwa pembasuhan kaki menjadi sebuah karya yang besar dan agung. Hanya dengan kasih kita bisa melakukan sesuatu yang besar ataupun yang dengan mudah, dengan senang, dengan sungguh. Tanpa kasih kita tidak bisa melayani, karena melayani itu wujud hati yang punya kasih besar. Dan Tuhan Yesus telah memberi teladan kasih dan melayani bagi kita. Ia basuh kaki kita. Usai kaki kita pakai untuk berjalan, melangkah, terkena debu, terkena kotoran. Semua kita sudah bersih, kita sudah mandi. Tetapi kaki kita kadang menyentuh kotoran, terkena debu. Maka kita perlu dibersihkan. Karena kadang langkah kita salah, jalan kita keliru. Karena apa? Hati kita itu kotor, Bapak. Kenapa kita melangkah salah? Mengapa kita berjalan salah? Karena mungkin hati kita nggak bersih. Itu sebabnya Tuhan mengendaki hati kita bersih. Supaya apa? Kaki kita ini tidak lagi kotor, bersih. Maka permintaan Petrus, Tuhan tolak. Ia sudah mandi, ia sudah bersih. Cuma kakimu Petrus kadang salah melangkah. Mungkin kakimu Petrus kamu memilih jalan yang tidak benar. Kamu harus ubah kakimu, cukup kakimu. Kalau langkahmu benar, itu karena hatimu sudah bersih. Kami seperti adalah pembersihan hati kita. Dalam peristiwa kami seperti Tuhan memberikan roti dan anggur sebagai tanda kasih dan pengorbanannya yang kelak akan dimengerti oleh para murid. Kala itu para murid tidak mengerti apa maksud Tuhan. Mengapa Tuhan harus memberikan roti dan anggur kepada para murid? Bahkan ia memberikan roti itu kepada sang pengkhianat Yudas Iskariot. Tuhan tetap mengasihi. Jangan salah Bapak. Allah kita Allah yang memberi kebebasan dan kemerdekaan pada kita. Benar nggak? Tuhan tidak pernah membatasi kita. Kita boleh usaha, boleh. Kita boleh kerja, boleh. Maka Tuhan pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatunya akan ditambahkan padamu. Yang ditambahkan itu bonus. Kita kaya itu boleh, gak ada yang sama. Dan miskin itu juga boleh. Dan salah. Yang salah kalau kita cari kayanya ke Gunung Kawi, pesugihan, atau kita cari jalan kita sebagai kaya korupsi, mencuri. Kalau kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Tuhan akan kasih apa yang kita perlukan dan butuhkan. Tetapi Yudas memilih untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati. Maka Tuhan beri kebebasan kepada Yudas. Apa yang sudah engkau ingin
lakukan dengan segera. Tuhan memberi kebebasan. Yudas akhirnya memilih untuk mengambil kesenangan duniawi, harta dunia. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang bisa menipu dengan segala sesuatu. Apakah dia melayani dengan sungguh, dengan tulus? Hati tidak bisa berbohong dan menipu. Apakah seseorang itu melayani dengan tulus? Atau dia punya pamrih, atau dia punya motif sesuatu yang tidak benar? Hati ini tidak bisa berbohong. Kalau saya bisa melihat, apalagi Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Tuhan berikan roti dan anggur sebagai bukti kasih-Nya kepada kita, para murid, yang kepadanya kita beriman dan hidup dalam persekutuannya, hidup dalam kasih dan mengasihi, seperti Tuhan telah mengambil untuk menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Roti sebagai tubuh, anggur sebagai darah yang telah menggantikan hukuman dosa dan memberikan keselamatan yang kekal untuk saudara dan saya. Roti dan anggur bukan sekedar makanan, melainkan respon atas kasih Tuhan Yesus. Menerima roti dan anggur berarti mau dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Bila kita dipersekutukan dengan Tuhan, kita harus mau hidup saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Bukan sekedar melayani, tetapi melayani dengan hati. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita sedang melayani Tuhan dengan hati? Pak Pendeta, caranya gimana kita tahu orang itu melayani dengan hati? Bagaimana kita dapat mengetahui seseorang melayani dengan hati? Salah satu tanda bila kita melayani dengan hati adalah kita memiliki antusias. Bapak Ibu, mau warta jemaat bilang, bagi Bapak Ibu yang mau ikut paduan suara, gitu ya, ini contoh ya, mau itu diulang-ulang sampai 100 kali. Kalau jemaatnya nggak ada antusias, ya nggak akan pernah ada ikut paduan. Tanda seseorang mau melayani dengan hati ada antusias. Ketika kita melakukan apa yang kita senangi, Bapak Ibu, kalau kita melakukan sesuatu dengan passion, dengan hasrat, Bapak Ibu, gak perlu orang lain suruh kok. Bener gak? Bener gak? Gak perlu orang lain suruh. Kalau kita itu melakukan sesuatu dengan passion kita, dengan apa yang kita senangi, dengan hasrat kita, orang akan melakukan dengan senang. Gak perlu diperintah, gak perlu diarahkan, gak perlu motivasi dari orang lain. Karena apa yang dia lakukan pure, murni dari passionnya. Itu sebabnya bagaimana kita melihat orang itu melayani dengan ada rasa antusias. Jika kita melayani dengan hati, pasti apapun yang akan kita hadapi justru akan kita rasakan sebagai gairah atau antusias yang luar biasa. Walaupun yang kita lakukan tidak akan ada pujian, bahkan tidak ada tepuk tangan, tidak ada perhatian, apresiasi dari orang lain, tapi kita melakukannya itu enak aja, enjoy aja, senang aja kok.
Saya melayani, mau saya disenangi, mau saya nggak disenangi, saya melayani untuk Tuhan kok, bukan untuk manusia. Amin, Bapak. Saya melayani bukan karena saya dipaksa, karena ini passion saya, karena saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Tuhan itu sudah memberi saya banyak dalam hidup ini, karena itu saya ingin membalas kasih Tuhan. Saya melayani. Gak perlu orang paksa saya, orang suruh saya. Dengan otomatis, dengan sadar saya ikut melayani. Karena itu sudah passion saya. Dan saya akan berantusias memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani. Seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani saya, membasuh kaki saya. Tuhan yang telah mengasihi saya dengan begitu besarnya, maka saya mau membalas dengan melayani. Pagi tadi saya ditanya oleh seseorang, Pak Pendeta, bla bla bla, jawaban saya, selama napas masih di kandung badan, saya akan terus berjuang demi nama Kristus. Orang lalu matur nuwun Pak Pendeta. Yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, kita masih diberi nafas, diberi kesempatan. Apa balas kita kepada selain daripada melayani, memberi, mempersembahkan hidup waktu kita untuk? Apakah kita pun ada passion dan rasa antusias yang sama untuk melakukan seperti Tuhan telah melakukan lebih dahulu kepada kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, Kamis Putih adalah peristiwa membasuh kaki, bukan sekedar membasuh, tetapi adalah wujud kerendahan hati kita untuk mau melayani. Apakah Bapak Ibu Saudara yang ada di sini juga punya passion, antusias yang sama untuk melayani? Bukan sekedar melayani, tapi melayani dengan hati. Pembasuhan kaki, memurnikan jiwa kita, hati kita dari apa yang salah, yang kotor selama. Persekutuan kita dibersihkan, dibasuh. Apakah kita mau membasuh pasangan hidup kita? Istri adalah persekutuan kudus, orang yang paling dekat. Istri, saya punya istri, bapak-bapak punya istri. Istri adalah orang paling dekat. Tapi jujur, seringkali istri, seringkali kita marah, seringkali kita kecewakan, seringkali kita rendahkan dari banyak hal. Kadang kita para suami malu, gengsi untuk menyambut dan bahkan untuk melayani. Saya undang istri saya untuk jadi contoh pembasuhan kaki untuk maju depan. Saya ingin membasuh kaki istri saya. Contoh ini nanti untuk Bapak Ibu lakukan. Maukah Bapak Ibu ada satu orang nantinya yang mau membasuh kaki? Saya undang istri saya untuk maju sebentar, untuk jadi contoh saja sebelum khotbah itu.
Saya minta istri saya maju. Saya sadar sebagai suami mungkin sering menyakiti hati istri, mengecewakan hati istri. Saya akan basuh kaki istri saya. Saya mau melayani istri. Saya membalas kebaikan supaya hati saya dibersihkan. Mudah-mudahan malam ini kita bisa saling membasuh supaya hati kita semua bersih. Basuh kaki kita supaya kita semua bersih. Setelah kita mengerti bagaimana seharusnya kita melayani dengan hati, maka mari kita tilik dan lihat diri kita dan pelayanan kita. Apakah kita sudah melayani dengan hati? Melayani dengan hati, ikhlas, tulus, dari dasar passion dan rasa antusias. Atau apakah saat ini masih ada yang kotor di hati kita? Ada halangan di dalam hati kita sehingga kita tidak bisa melayani dengan hati. Jika ya, ini saatnya kita membersihkan hati kita dan kembali memurnikan apa yang menjadi motivasi pelayanan kita, sehingga nantinya pun kita dapat menjadi pelayan yang melayani dengan hati. Amin.
Mari Bapak Ibu, langsung Bapak Ibu.
Bapak Ibu yang duduk. Seperti wanita terurah
bersama dengan umat Allah masa lalu, kini dan masa depan. Mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hadir langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan batin, dan hidup yang kekal. Sama kali ini saya tidak mengantar dalam kata-kata. Dalam doa syafaat ini ada 4 pokok doa. Bapak Ibu berdoa dan mendoakan sendiri dalam keiringan. Saya akan tuntut setiap poin demi poin. Bapak Ibu berdoa pribadi dalam keiringan, dalam suasana syafaat. Setelah itu baru akan saya tutup dalam kita masuk dalam syafaat. Kita amin. Marilah bersama kita mendoakan beberapa pokok doa ini dalam keiringan. Yang pertama, kita berdoa untuk keluarga kita agar semua dapat melayani Tuhan dengan hati. Pokok doa yang kedua, kita berdoa agar semua warga jemaat dapat turut ambil bagian melayani Tuhan dengan hati. Pokok doa yang ketiga, kita berdoa agar segenap abdi negara dapat melayani rakyat seperti melayani Tuhan sepenuh hati. Yang terakhir, kita berdoa untuk mereka yang membutuhkan. Sebutkan 1 orang dalam doa saudara. Saat ini kami telah bersih, ya Allah. Engkau telah membersihkan kami dalam pembasuhan kami. Biarlah langkah kami ke depan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah langkah kami makin bersemangat dalam melayani Tuhan, melayani orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, para kudus, dan sesama kami dengan sepenuh hati. Biarlah langkah kami bertumbuh, mampukan kami, dan biarlah di sisa waktu dan hidup kami tetap
setia untuk melayani. Hati kami lapar bila malam ini kami boleh merayakan kami dalam persekutuan yang kudus. Semangat saling melayani dan mengasihi, berbagi. Dan bila malam ini kami boleh berbagi, makan dan minum bersama dengan saudara-saudara. Berkatilah makanan dan minuman sebagai wujud syukur dan hati kami yang melayani. Berkati bila melalui makanan kami makin diingat apa yang kami miliki sepenuhnya milik. Dan bila kami dimampu untuk terus berbagi dan menjadi berkat bagi semua orang. Di dalam Kristus yang mencintai kami naikkan semua doa kami. Amin. Jemaat yang terkasih, persembahan adalah sebuah tanda bagi kita untuk mensyukuri berkat dari Tuhan dan juga berkomitmen untuk juga menjadi berkat buat dunia. Di dalam Mazmur 54 ayat 8 mengatakan, dengan rela hati aku akan persembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Memberkati kita yang melayani Dia dan memberi persembahan dengan rela hati. Marilah kita memberikan persembahan dengan diiringi dari Kidung Jemaat 393 baik pertama sampai 5. persembahan ini Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami memberikan persembahan ini sebagai tanda cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami mohon berkatilah ya Tuhan persembahan ini supaya menjadi berkat buat mereka yang menantikan dalam Kristus sumber berkat. Kami berdoa. Amin. Jemaat yang
terkasih, Warta Gereja Kamis 17 April 2025 sekedar mengingatkan kembali yang telah disampaikan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan kasih Bapa yang besar. Tuhan melindungi saudara dengan hadirnya Kristus dalam perjalanan hidup saudara. Dan Roh Kudus memberkati saudara dengan hati yang selalu mengasihi dan melayani lebih lagi hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami seperti ini sehingga selesai dengan tidak ada halang suara apa. Kiranya ini bisa menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan di sorga, dengan ibadah kami seperti ini kami diingatkan akan keteladanan-Mu ya Tuhan, tentang melayani dengan rendah hati, mengasihi dan mengampuni. Tuhan, mampukanlah kami melayani dengan hati. Ajarkanlah kepada kami ya Tuhan, bahwa tidak ada kasih yang lebih agung selain untuk berani mengorbankan kepentingan diri untuk kepentingan sesama. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari. Tuhan, servis ini kami berjamaah kasih dan undur dari tempat ibadah ini. Tuhan berkati perjalanan kami sampai di rumah masing-masing dalam keadaan selamat, aman dan pelayanan perjamuan. Terima kasih Tuhan, ampunilah kami apabila di dalam ibadah ini ada terselip dosa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.